Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita tahu Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60. Dalam pesannya Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk mempertahankan sentuhan manusiawi, keunikan pribadi dan komunikasi otentik di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Maka pesannya berjudul menjaga suara dan wajah manusia. Bagaimana kita berkomunikasi dengan menghormati martabat manusia di balik suara dan wajah seseorang. Entah anak-anak, bayi, remaja, orang dewasa maupun lanjut usia. Entah orang sederhana maupun orang kaya. Entah orang berpekerjaan ataupun tidak bekerjaan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan wajah dan suara. Sebagaimana anak-anak sekolah ini kalau ketemu guru, menyapa guru ya? Bilangnya apa? Kalau ketemu guru? Begini ya? Ada suaranya enggak? Begini, selamat pagi gitu ya. Pagi ibu, selamat pagi bapak, begitu ya. Lalu guru juga selamat pagi anak-anak. Jadi itu yang menganggap wajah. Jadi dengan berbicara, suara dan memandang. Kita diminta untuk tidak membiarkan mesin yang menggantikan interaksi, sebut algoritma itu, suara dan ekspresi wajah manusia yang otentik dalam berkomunikasi bisa diganti oleh algoritma dengan mencari, di mana komunikasi adalah anugerah berharga yang mencerminkan martabat setiap manusia. Paus Leo menulis bahwa Allah meninggalkan pantulan kasih-Nya pada wajah manusia agar manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia melalui kasih Allah. Maka kalau kita memperhatikan kitab Kejadian mengatakan Allah menciptakan manusia segambar wajah Allah, seturut gambaran wajah Allah. Karena itu menjaga wajah dan suara manusia berarti menjaga tanda kasih Allah yang melekat dan tidak dapat dihapus. Setiap orang memiliki panggilan hidup yang unik dan tidak dapat digantikan, yang tumbuh dalam kehidupan dan terwujud dalam komunikasi dengan sesama. Jika wajah dan suara manusia tidak dijaga, kata Paus Leo, teknologi digital dapat mengubah secara mendasar pilar-pilar penting peradaban manusia yang sering kita anggap biasa saja. Dengan meniru suara dan wajah manusia, juga meniru kebijaksanaan, pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, empati, persahabatan, sistem yang disebut kecerdasan buatan tidak dapat mengganggu cara kita menerima informasi. Tetapi juga bisa menyentuh lapisan terdalam komunikasi manusia, yaitu hubungan antar pribadi. Jadi kecerdasan buatan itu bisa mengganggu, tidak hanya mengganggu komunikasi kita, bagaimana kita mendapatkan informasi. Bayangkan saja ya, sekarang kita bisa menerima informasi yang tidak real, tetapi buatan, tapi seperti real. Seperti orang berbicara, orang berkomunikasi. Sekarang menyanyi pun bisa pakai AI. Ya, asal mukanya begini-begini lalu diikuti AI, suaranya bagus. Ya, bisa jadi juara AI gitu ya. Tapi juga menyentuh pada lapisan pribadi. Maka kata Paus, menjaga wajah dan suara berarti menjaga martabat dan jati diri kita. Maka jangan sampai suara kita dan wajah kita digantikan oleh AI.
Beberapa kali saya juga melihat ada manipulasi digital di mana wajah saya, gambar dan video saya dimanipulasi oleh AI, berbicara sesuatu, mengumumkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan gereja. Videonya di situ, tapi beritanya entah ada di mana, gitu ya. Nah itu AI, ya, memanipulasi. Komunikasi dipentingkan itu melihat wajah, ya, dan mendengarkan suara. Maka salah omong itu bisa malapetaka. Itu komunikasi, soal komunikasi. Saat berdoa, Yesus bagus menengadahkan wajahnya, memperlihatkan wajahnya kepada Allah, memperlihatkan dan mempersembahkan diri kepada Allah apa adanya. Maka dari wajah itu terpantul isi hati. Walaupun orang bisa menutupi wajahnya dengan topeng, dengan apa, ya, make up, ya, tapi pantulan dari hati. Maka Yesus wajah ke atas. Itu kan gambaran. Gambaran kalau kita berdoa ekspresinya kan ke atas, berdoa, atau tertunduk menyesal, ya, ke bawah. Yesus berhadapan dengan wajah Allah dalam keilahian. Tatapan wajah ini adalah komunikasi intens antara Yesus dan Bapanya. Maka kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini doa Yesus yang luar biasa bagus. Ya, bagus. Yesus berdoa dengan luar biasa intens dari hati ke hati. Intensitas komunikasi ini lebih kuat lagi saat suara Yesus pun lantang mengumandangkan doa. Yesus mengangkat wajah lalu berdoa. Pada saat itu juga Yesus berdoakan murid-muridnya yang telah diberi anugerah oleh Allah untuk percaya kepada Yesus. Dan Yesus juga bersyukur hari itu karena dia bilang, aku memuliakan engkau. Dan Yesus menyatakan ia telah melaksanakan segala sesuatu yang telah Bapa minta atau perintahkan kepadanya. Model doa melalui komunikasi wajah dan suara inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ekspresi. Maka ketika kita misa konsekrasi, tubuh Kristus diangkat, kita memandang tubuh Kristus itu atau menunduk hormat atau memberi sembah kepada tubuh Kristus ini. Ekspresi wajah. Dalam bacaan pertama, para rasul mengikuti model Yesus dengan naik ke ruang atas. Mereka berkumpul sehati sejiwa dengan komunitas, berdoa, saling berdekatan, saling mendendangkan suara bersama, memohon datangnya Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi memandang wajah. Saudara-saudari yang terkasih, seorang filsuf Prancis keturunan Yahudi bernama Emmanuel Levinas pernah berkata, l'autre et le visage de Dieu, yaitu orang lain adalah wajah Allah. Dari pengalaman kekejaman terhadap bangsa Yahudi di Auschwitz, ia melihat kejahatan, konflik terjadi karena orang gagal melihat jejak kaki ilahi dalam wajah manusia. Maka bagaimana sekarang mengingat kembali, mengenang kembali, menyadari kembali wajah jejak Allah dalam wajah manusia. Maka disebut citra. Orang lain adalah hati-hati, jangan diperlakukan karena wajah Allah. Setiap manusia, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan, yang mencerminkan kehadiran Tuhan adalah wajah Allah. Bahkan suara Allah. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel di Mesir itu menderita, menjerit, dan Allah berkata, suara jeritanya terdengar kepada telingaku, maka aku akan membantu. Jeritan telinga. Maka jeritan orang yang membutuhkan keadilan, jeritan orang yang membutuhkan bantuan didengarkan oleh Tuhan, dan kita juga diminta untuk mendengarkan jeritan keadilan. Maka baru viral itu tentang kasus cerdas cermat itu ya.
Nah, itu komunikasi. Harus baik, benar, bijaksana, santun, dan kudus. Kalau tidak menimbulkan persoalan. Ada orang anak yang menjerit, memohon keadilan, tidak didengarkan. Tapi rupanya sekarang dibela, didengarkan oleh Allah melalui para netizen yang membela. Jadi jeritan. Ini jeritan orang yang meminta keadilan karena tidak diperlakukan keadilan. Jeritan itu anak-anak yang bukan. Maka yang paling rentan itu anak-anak, ya, bayi, anak-anak, remaja, itu mereka. Orang tua, itu yang kelompok rentan. Apakah kita mendengarkan jeritan suara? Seringkali justru suaranya dibungkam dan tidak boleh didengarkan. Wajah orang lain menuntut tanggung jawab etis. Menuntut perwujudan iman kita kepada Allah dalam komitmen kemanusiaan. Itu wajah kalau kita dipanggil untuk melayani dan merawat sesama tanpa mengharapkan balasan, itu wajah. Maka bagian yang tidak ditutup itu wajah. Nah, kita kan pakai sarung tangan, pakai macam-macam wajah. Gitu. Rambut bisa ditutup. Suster itu tutup rambutnya ya. Rambut bisa ditutup pakai topi. Wajah kita tidak tutup. Ini kelihatan semua wajah ini. Ya. Boleh pakai masker tapi masih kelihatan matanya. Nah, wajahnya ada. Mata itu adalah lambang wajah yang menjinarkan wajah. Nah, itu wajah. Bagian yang paling rentan, yang tidak terlindungi itu wajah. Maka langsung berhadapan denganmu. Maka sangat kuat pada hari komunikasi, lihat wajah orang dalam berkomunikasi. Wajah orang lain mengundang kasih kita karena dalam wajah manusia tercermin wajah penciptanya. Lihat, waktu Yesus disalib, menderita, wajahnya berlumuran darah, menunjukkan penderitaan, bagian yang tidak tertutup. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan melalui tindakan kasih pada sesama. Banyak orang yang kehilangan wajah atau dibuat wajahnya hilang karena tidak terlihat, namun rintihan suaranya yang membutuhkan tanggung jawab etis kita terdengar. Mungkin karena disembunyikan kita tidak sempat melihat wajahnya, tapi suara rintihannya terdengar. Disitulah wajah dan suara saling melengkapi hadirnya pribadi seseorang yang memiliki martabat manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan manusia diajak untuk saling mengasihi sebagai dasar dari semua komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tampil dengan wajah polos apa adanya di hadapan Tuhan dan membuka suara apa adanya di hadapan Tuhan, seperti doa Yesus yang merupakan komunikasi intens dengan sesama. Kalau model doa ini juga kita gunakan dalam model komunikasi sehari-hari antara suami istri, orang tua dengan anak, kakek nenek dengan cucu, teman sekerja, sesama umat, saudara-saudari, dan kita semua, pasti akan ada damai sejahtera. Komunikasi yang baik, benar, santun, dan kudus lahir dari pengalaman iman itulah yang akan membangun damai sejahtera dan mengatasi berbagai konflik yang terjadi di antara kita. Tuhan akan mendengarkan semua jeritan orang yang wajahnya ditindas. Tuhan akan mengganjar semua orang yang berani membela wajah yang tertindas dan suara yang terbungkam. Semoga komunikasi kita membuat kita percaya diri, menampilkan wajah dan menyatakan suara etis dan profetis kita, karena betapa besar kasih Allah kepada kita, hingga kita pun siap untuk berbagi kasih dengan terutama memandang dan memperhitungkan wajah dan suara manusia. Hari komunikasi mengajak kita untuk menjaga suara dan wajah manusia, karena di balik suara dan wajah manusia ada pribadi, ada martabat manusia yang diciptakan oleh Allah dan harus kita kasihi satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih,
Saya selalu mencoba mengajak teman-teman Romo kalau ada aktivitas-aktivitas tertentu, itu kebiasaan saya. Dan saya membedakan dua jenis Romo. Ya. Jenis Romo yang pertama, saya lempar di grup WA. Siapa yang mau ikut pergi sama saya tanggal sekian sampai tanggal sekian? Siapa yang kosong waktunya? Nofrin langsung jawab, gas. Tanpa bertanya kemana. Pokoknya gas langsung. Memang dia agak pengangguran dikit ya. Sehingga lalu kalau ada tanggal kosong diajak Romo Yus, gas. Tapi juga ada Romo lain, saya nggak usah sebut namanya ya, nggak enak ya. Itu ngomong-ngomong dulu di belakang, mau diajak kemana ya? Kemana nih kita nih? Tapi kan saya pinter, saya kasih batas waktu untuk pendaftaran. Misalnya jam 6 sore, yang lewat jam 6 sore itu nggak saya ajak gitu. Nofrin daftar pertama, ya. Ada yang daftar cepat juga. Tapi romo-romo lain lewat jam 6 nggak daftar, saya coret dah. Nah, maka terkumpullah sekian romo. Setelah tahu saya pergi kemana, yang nggak daftar nyesel. Tahu gitu ikut kata mereka begitu dan sebagainya. Ya salah satunya Romo Windy ya. Karena dia lagi ada di Ruteng, harusnya dia bisa pulang tuh, bisa ikut. Cuma kalau dia tahu perginya kemana, wah pasti dia ganti tiket pesawat untuk ikut berangkat datang lebih cepat. Saudara-saudari, doa itu suatu relasi ya. Tapi ada juga orang yang menghayatinya doa itu suatu apa untungnya buat saya dapat apa ya. Ada orang yang berdoa ya tergantung dia minta apa, dia pengen dapat apa. Sedangkan inti dari doa itu adalah kebersamaan dengan sosok itu. Dalam hal ini sosok Allah yang mencintai kita. Pokoknya duduk, diam, menikmati waktu bersama Tuhan, itulah doa. Tapi kan ada juga mungkin sebagian besar dari kita berdoanya kalau lagi punya kebutuhan. Sekarang ini sedang banyak dilakukan doa novena Roh Kudus. Suatu ketika saya memimpin novena Roh Kudus di sebuah paroki di Jakarta Utara. Isi doa umatnya kan harusnya doa menanti datangnya Roh Kudus itu adalah kita mohon karunia Roh Kudus. Ya, itu isi doa dari doa novena Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan doa umat yang lektor bacain panjang sekali dan isinya minta ruko laku dijual, minta bisa sukses untuk membeli rumah yang sudah diidam-idamkan. Oke, yang lain ada juga mohon kesembuhan, ada minta anak lulus sekolah dan sebagainya. Bukannya jelek, bagus. Sebagai manusia itu pasti kita punya kebutuhan. Tapi kadangkala kita lupa doa itu adalah relasi, bukan kita minta ini minta itu. Bahkan ada umat yang bertanya kepada saya, Romo, doa novena Santo Santa siapa yang paling manjur doanya? Jadi orientasinya adalah doa yang kita mohonkan itu terkabul ya. Jadi nyari nih, doa novena Santo Santa siapa? Bahkan nanya juga Goa Maria mana yang paling mujarab kalau kita doa di sono, kemungkinan terkabul besar. Beberapa tahun lalu ada sebuah komunitas Katolik yang mau membawa replika patung Bunda Maria dari Fatima, Portugal. Jadi patung replika Santa Maria Fatima itu dibawa keliling dunia dan diarak dan mau masuk ke Kuskupan Agung Jakarta. Sudah sampai Bali waktu itu. Saya dengar ini dari Bapak Uskup Julius Kardinal. Jadi dari Kardinal Sepuh Bapak Uskup Julius itu cerita. Lalu
Sudah sampai Bali, mau minta izin masuk ke Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Kata Bapak Uskup, sebaiknya tidak usah masuk ke Keuskupan Agung Jakarta. Komunitas itu terkejut, kok nggak boleh mau ngarak patung dari Portugal, Bunda Maria Fatima kok nggak boleh. Jawaban Bapak Uskup Julius sederhana. Patung yang dibuat di Portugal, patung yang dibuat di Bantul, patung yang dibuat di Yogyakarta, yang di Kalasan, sama nilainya. Tidak ada perbedaan antara patung yang dibuat dari manapun itu. Pasti Bapak Uskup kita ingin mengatakan jangan sampai umat itu dalam penghayatan imannya itu memandang mistis. Wah, ini benda ini datang dari ini, pasti lebih kemungkinan terkabul doanya lebih besar dan sebagainya. Karena takutnya umat kita tuh suka penghayatannya gitu. Berapa tahun lalu kita ditipu semua sama penampakan Bunda Maria di Sendang Sono. Yang saya kira berapa tahun, 15 tahun atau berapa tahun lalu ya. Yang disinyalir oleh seorang bapak namanya Pak Thomas dari Surabaya. Penampakan Bunda Maria kepada Pak Thomas. Itu langsung orang-orang berbondong-bondong ke Sendang Sono. Ya. Keuskupan Agung Semarang membuat tim investigasi. Benarkah ini penampakan? Ternyata setelah diinvestigasi itu adalah permainan cahaya yang dibuat oleh timnya Pak Thomas supaya di Sendang Sono itu kelihatan bayang-bayang Bunda Maria. Maka tidak ada penampakan. Tapi umat kita udah penuh, ramai berbondong-bondong ke sana, pengen mendapatkan rahmat dan berkat. Ya. Bapak Ibu, gak ada yang salah dengan kita ingin mendapatkan rahmat dan berkat itu. Tetapi saya kira kita juga harus waspada dengan aneka macam praktek spiritual yang mungkin itu penipuan, yang mungkin juga itu membawa kita pada pemahaman yang keliru. Kita berdoa di kamar sambil nangis sendirian, sambil pegang rosario, ya. Itu juga pasti bermakna, Tuhan juga mendengar. Ditambah lagi doa keluarga, doa bersama. Ditambah lagi kalau Anda punya komunitas, ya, teman untuk berdoa, itu juga pasti akan bertumbuhnya lebih baik. Karena seperti bacaan pertama, doa bersama Bunda Maria dan para rasul itu ternyata memberikan kekuatan. Ya. Doa komunitas memberikan booster, energi yang lebih kepada kita untuk bertumbuh dalam iman. Maka mari kita terus bertekun dalam doa. Mohonlah kepada Tuhan apa yang Anda harapkan, tetapi jangan lupa doa pertama-tama adalah relasi dengan Tuhan. Kalau saya belum dekat dengan seseorang di sini, misalnya saya sama Romo Windy ini relasinya gak bagus gitu ya. Tiba-tiba habis misa ini saya ngomong sama Windy, Romo Windy pinjam uang dong 20 juta. Ya, pasti dia langsung merengut. Bukan karena relasinya jelek, bukan. Saya juga gak punya duit segitu kata dia. Tapi kalau relasi baik pasti beda ya. Kalau relasinya selama ini gak bagus, tiba-tiba saya minta sama dia, pasti apa yang saya harapkan juga kemungkinan kecil ya terkabul gitu. Tapi kalau saya sama Nofrin misalnya udah akrab, deket gitu ya, saya gak usah minta sama dia, dia langsung tulis cek. Ini buat Romo Yus, bunganya 0%, kalau ingat dikembalikan, kalau nggak ingat nggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Relasinya baik ya. Maka sebetulnya tanpa minta pun apa yang kita harapkan itu bisa terwujud kalau relasinya baik. Maka relasi dengan Tuhan itu nomor 1, mohon ini mohon itu nomor 2 berikutnya. Mari kita terus bertekun dalam doa-doa.